merapal dengan satu rapalan, alaika lailun tawilun farqud, wahai anak cucu Adam, kamu itu punya malam yang panjang, maka tidurlah. Itu sampai 3 kali, karena setiap kembali kita mengucapkan kalimat tahlil tauhid, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, wallahu akbar, dan Allah maha besar atas segala sesuatu. Ini bacaan di riwayat Bukhari ya Bapak Ibu, dengan mengawali alhamdulillah, walhamdulillah subhanallah, artinya subhanallah walhamdulillah. Boleh juga walhamdulillah subhanallah wala ilaha illallah wal, di pertengahan malam atau lewat pertengahan malam lebih sedikit, maka Rasulullah SAW bangun dari tidurnya. Maka Rasulullah memulai apa yang dilakukan oleh baginda Nabi, mulai mengusap athar tidur, bekas tidur tadi dari wajahnya dengan tangannya. Faja'ala yamsahun nauma an wajihi biyadihi. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan saliha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita ucapkan kepadanya Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga sampai detik ini kita masih bisa beribadah kepadanya Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan bagi kita dalam menjalankan kehidupan dunia yang fana ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, melanjutkan bacaan kita di kitab Hisnul Muslim karangan Asy-Syaikh Ad-Doktor Sa'ad bin Ali Al-Qahtani rahimahullahu taala, dengan kita mencoba berpatokan juga dengan syarahnya, salah satu syarah di kitab Hisnul Muslim karangan Asy-Syaikh Al-Majdi hafizahullahu taala. Di pertemuan yang pertama kita sudah membaca 2 hadis. Yang pertama yang membahas tentang zikir-zikir bangun tidur. Namun sebelum kita masuk mengulas 2 hadis yang lainnya yang menjelaskan 2 zikir yang lain ketika kita bangun dari tidur kita, saya ingin mengajak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah untuk mengulas apa yang sudah kita bahas di pertemuan yang pertama. Kita sebutkan tentang 2 keutamaan zikir, bahwa ibadah zikir ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah merupakan ibadah yang mulia, ibadah yang sangat banyak sekali manfaatnya. Bahkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib, itu sampai beliau sebutkan ada 60 fadilah keutamaan manfaat daripada ibadah zikir. Namun di pertemuan yang pertama kita ada menyebutkan 2 di antaranya, bahwa yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah perlu kita ingat bahwa yang namanya ibadah zikir ketika bisa dikonsisteni oleh seseorang, maka akan menjadikan orang yang melazimi dan mendawamkannya menjadi salah satu hamba Allah yang digelari ulul albab, seorang hamba yang memiliki pikiran yang cerdas, perasaan yang peka, dan juga hati yang lembut. Dan ini kita sampaikan tidak mustahil
ketika ternyata ibadah zikir ini memang bisa menghidupkan hati-hati yang mati, hati-hati yang lalai. Bahkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengingatkan kita, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyit. Kata baginda Nabi, perumpamaan orang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tidak berzikir itu ibarat antara orang hidup dan juga mati. Jadi orang yang berzikir itu diperumpamakan sebagai orang yang hidup jiwanya, hidup pikirannya, hidup hatinya, tidak ghaflah, tidak lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang tidak berzikir, enggan berzikir, itu akan mati jiwanya, lemah pikirannya, lemah hatinya karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita sebutkan Bapak Ibu, itu tidak menjadi mustahil untuk menjadi seorang hamba yang ulul albab, cerdas pikirannya, peka perasaan dan lembut hatinya. Dikarenakan ibadah zikir ini punya manfaat, akan membuat hati kita selalu tenang. Karena ketika kita berzikir sejatinya kita sedang mengingat kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Nah, ketika seorang melazimi zikir, maka hatinya hidup, jauh dari lalai, maka dia akan selalu semangat untuk beribadah, beramal soleh. Dan orang yang berzikir akan selalu mendapatkan ketenangan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, karena dia selalu mengingat kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bahkan dalam kondisi dia tidak berdaya sekalipun karena ditimpakan kepadanya satu musibah, seorang yang melazimi zikir, seorang yang digelari hamba yang ulul albab akan selalu tenang menghadapi meskipun badai musibah menimpanya. Yang kedua, kita sebutkan di antara manfaat zikir itu sebagai pemberat Bapak Ibu, timbangan amalan kebaikan kita. Bahwa dalam sebuah hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat, kalimatani khafifatani ala lisan, habibatani ilar rahman, thaqilatani fil mizan, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih. Bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dua kata, dua kalimat, dua ucapan yang kalau bisa kita konsisteni, ini akan bisa menjadi sebab kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah cinta dengan seorang hamba, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memprioritaskannya daripada hamba-hamba yang lainnya. Kita sebutkan di pertemuan yang pertama, ibarat kalau ada bos sudah senang dengan beberapa karyawannya, maka itu akan ditunjukkannya dengan apa? Memberikan perhatian yang lebih. Maka mimbab aula itu berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mendapatkan cintanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memprioritaskan kita, memberikan segala apapun dari hajat-hajat yang kita inginkan. Mendapatkan cinta Allah, dan itu dapat menjadi pemberat amal, timbangan amal kebaikan kita kelak di akhirat. Kalaulah timbangan amal kebaikan sudah lebih berat daripada timbangan daripada amal keburukan kita, maka ujung daripada perjalanan kita dari sejak kita dilahirkan sampai kelak nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nikmat dapat melihat Rabb Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai mungkin murojaah, ya, mengulang apa yang sudah kita sampaikan di pertemuan yang pertama, dan kita sebenarnya sudah masuk, ya, penguraian dua hadis yang pertama tentang zikir bangun tidur. Jadi Bapak Ibu, kita sampaikan bahwa kenapa kita harus berzikir nih Bapak Ibu ketika bangun tidur. Ya, kita sampaikan bahwa ya karena bangun tidur itu nikmat. Jadi jadi tidur itu
merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, bangun tidurnya pun itu juga nikmat. Karena itu nikmat, maka sudah sejatinya nggih Bapak Ibu, kita berupaya di setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita upayakan untuk mengingatnya dengan apa? Dengan berzikir, bersyukur kepadanya Subhanahu wa taala. Dengan harapan bahwa ketika kita berzikir dalam konteks bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala selalu mengekalkan nikmat tersebut dan selalu kemudian menambah dengan nikmat-nikmat yang lain. Jadi kenapa kita harus zikir? Ini indahnya seorang muslim ini. Bangun tidurnya saya sudah diawali dengan zikir. Bahwa dalam tuntunan sunnah Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu, itu agar seorang itu bisa bangun dari tidurnya itu dengan semangat, kemudian dia menjalani hari-harinya dengan produktif, maka ada 3 sunnah Bapak Ibu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW agar memperoleh bangun tidur yang segar. Dan efek daripada bangun tidur yang segar itu, kita akan bisa menjalani hari-hari dengan sangat produktif, sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang paling produktif di atas muka bumi ini Bapak Ibu. Itu ada 3 Bapak Ibu sunnah yang dituntunkan oleh baginda Nabi. Itu upaya kita untuk mengikat 3 ikatan setan. Bahwa kata baginda Nabi dalam sebuah hadis, ya nanti kita sebutkan 3-nya. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad. Yadribu kulla uqdatin makanaha alaika laylun tawilun farqud, alaika laylun tawilun farqud, alaika laylun tawilun farqud. Fa idza staiqadha ahadukum fadzakarallaha in halal uqdah wa in tawaddaa in halal uqdah wa in shalla in halal uqdatun kulluha fa asbaha nasyitan tayyiban nafs wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Jadi kata baginda Nabi ingin menjelaskan kepada kita ada 3 yang harus kita lakukan ketika bangun tidur. Di antaranya zikir. Karena itu upaya kita untuk melepas 3 ikatan setan. Kata baginda Nabi, setan itu akan mengikat di setiap tungkuk masing-masing kalian itu ketika kalian tidur, itu 3 ikatan. Jadi yaqidu syaitanu ala qafiyati ahadikum ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad. Kata baginda Nabi, yadribu kulla uqdatin makanaha. Jadi setan itu mengikat setiap ikatan tadi dengan senantiasa merapal dengan satu rapalan, alaika lailun tawilun farqud. Wahai anak cucu Adam, kamu itu punya malam yang panjang, maka tidurlah. Itu sampai 3 kali, karena setiap ikatannya dengan rapalan seperti itu, kuat sekali rapalannya. Maka kata bagian Nabi, idza staiqadha fadzakarallaha in halan uqdah. Maka seorang kalau bangun dan kemudian dari setelah bangun tidurnya dia melanjutkannya dengan zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka akan terlepas satu ikatan. Wa in tawadda in halan uqdah. Dilanjutkan kemudian dengan wudu. Setelah dia berzikir, bangkit, pergi ke kamar mandi, kemudian dia mengambil apa? Wudu, maka inhalan uqdatun ukhra. Lepas Bapak Ibu ikatan yang lain, ikatan yang kedua. Wa in shalla inhalan uqdatun kulluha. Nah, kalau kemudian dia setelah wudunya melanjutkan lagi dengan sholat, maka terlepaslah seluruh ikatan-ikatan setan yang 3 tadi. Maka efeknya kata baginda Nabi, fa asbaha tayyiban nafsi fa asbaha nasyitan tayyiban nafs. Maka seorang yang hamba tadi yang mengamalkan 3 amalan tadi yang dicontohkan, diwasiatkan oleh baginda Nabi, dia akan masuk di pagi hari dengan semangat. Tayyiban nafs, hatinya ceria tadi, segar badannya, siap menjalani hari dengan produktif. Wa illa kata baginda Nabi, kalau salah satu tidak dilakukan, masih tersisa ikatan tadi, asbaha khabithan nafsi kaslana. Maka hatinya murung, hatinya lemas, badannya enggak semangat, dan dia akan selalu merasa malas.
Ya, jadi sepanjang pagi akan dapat efeknya dengan apa? Sering nguap. Padahal sudah apa? Pagi jam 8, pagi jam 9, tapi kok masih nguap? Jangan-jangan ada di antara 3 sunnah tadi agar kita bisa bangun dari tidur kita, menjalani hari kita dengan produktif itu belum dilakukan. Maka Bapak Ibu yang memuliakan Allah, ini beliau menyebutkan zikir-zikir tentang bangun tidur. Dan tadi kita sebutkan kenapa harus zikir, ya, karena bangun tidur itu nikmat. Yang kedua, karena ini bagian daripada apa? Panduan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau bangun dari tidur kita, mendapatkan kesegaran sehingga kita bisa menjalankan hari dengan produktif, maka ada 3 tuntunan yang dituntunkan bagi Nabi. Maka salah satunya adalah apa? Kita berzikir. Maka di sini oleh Syekh Ad-Doktor Sa'ad bin Ali Al-Qahtani rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan ada 3 atau 4 guys Bapak Ibu. Ada 4 zikir ketika kita bangun tidur. Jadi kita berupaya menjalankan salah satu sunnah Nabi. Maka ketika kita bangun tidur, zikir guys Bapak Ibu. Kita mengingat nikmat Allah ini, kita mensyukuri nikmat bangun tidur yang begitu luar biasa ini, dan sekaligus tadi upaya kita untuk segar dalam menjalani apa? Aktivitas sehari hari kita nanti ketika kita bangun dari tidur kita. Ada 4 yang beliau sebutkan. Ini boleh dibaca salah satu Bapak Ibu. Boleh dibaca salah satunya, mana yang paling mudah. Ya, kalau kemarin yang sudah kita bahas yang pertama itu hadis dari sahabat mulia Hudzaifah ibnul Yaman dan juga Al-Barra ibnu Azib radhiyallahu taala anhuma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang pertama itu zikir alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nah, ini mungkin yang paling ma'ruf, yang paling populer ya, yang biasanya masing-masing dari kita ya kalau diajarkan zikir bangun tidur ya ini zikir yang ini nih. Di mana dari lafaz zikir ini kayak Bapak Ibu di pertemuan yang lalu kita ada menyebutkan ketika kita mengucapkan zikir alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, maka sebenarnya ada 3 hal yang sudah kita lakukan. Itu pertama, kita bertahmid. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, maka sejatinya kita sedang memuji Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri atas nikmat nggih Bapak Ibu, yaitu nikmat bangun tidur yang oleh Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita kembali untuk bangkit daripada mati kecil kita, untuk masih bisa panggil Bapak Ibu beraktivitas, beramal soleh, menambah pundi-pundi amal kebaikan untuk bekal akhirat kita. Jadi kita bertahmid, kemudian di lafaz selanjutnya alladzi ahyana ba'da ma amatana, ini menjelaskan sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang menghidupkan kita. Ahyana, membangunkan kita dari tidur, itu diibaratkan oleh baginda Nabi dengan tadi Bapak Ibu, menghidupkan. Karena ketika kita tidur sejatinya kita sedang mati kecil. Kita sebutkan di pertemuan yang lalu bahwa yang namanya tidur itu adalah akhul maut, itu adalah saudaranya mati. Jadi tidur itu dikatakan sebagai al-mautatus sughra, itu mati kecil. Maka ketika bangun tidur itu diibaratkan kita sedang apa? Dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahyana ba'da ma amatana, menghidupkan kami setelah mematikan kami, maksudnya dengan tidur. Jadi mematikan di sini artinya apa? Memberikan kepada kita sempat tidur ya Bapak Ibu. Tidur itu sebagai apa? Salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ar-Rum ayat 23 Allah berfirman, wa min ayatihi manamukum bil-laili wan nahar wa btigha'ukum min fadlih inna fi dzalika laayatil liqaumi yasmaun. Jadi kata Allah, di antara tanda kekuasaan Allah itu adalah tidur kamu di malam dan juga di siang hari, dan kamu kemudian mencari rezeki di siang hari tersebut. Nah, intinya nggih Bapak Ibu, tidur sebagai salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang itu kemudian menjadi mati kecil, kita dibangkitkan, dihidupkan kembali setelah Allah Subhanahu wa taala mematikan kita tadi. Itu menjadi memberikan kepada kita kesempatan tidur.
dan kemudian kita dengan mengucapkan lafaz selanjutnya wa ilaihin nusyur, sejatinya sedang mengingat hari akhirat. Karena yang namanya nusyur itu di salah satu terjemahan dan penafsirannya, an-nusyur artinya al-ba'ts, itu kebangkitan. Nanti kelak di hari kiamat bahwa seluruhnya kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digiring ke mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab dan dijaza dan dibalas atas segala apapun yang kita lakukan. Maka ketika kita melafalkan zikir yang pertama ini, maka sejatinya kita sudah bertahmid, mengingat sifat Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita setelah mematikan kita dengan tidur, dan mengingat akan salah satu proses yang kita lewati di hari kiamat kelak, yaitu apa? An-nusyur, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah nanti semuanya dimatikan, semuanya pula akan dibangkitkan, digiring ke mahsyarnya Subhanahu wa taala, dihisab dan akan dibalas apakah dengan surga ataupun dengan neraka. Ini zikir yang pertama, monggo nggih Bapak Ibu untuk dipraktekkan. Boleh juga. Nah, ini yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Sa'ad bin Ali, itu hadis yang diriwayatkan dari sahabat mulia Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu. Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya awalan hadisnya itu disebutkan, man ta'ara min naumihi thumma yaqulu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, ini boleh dipraktekkan. Kalau kata para ulama, ini yang mendengar hadis ini kemudian dia tahu apa ganjaran ketika dia melakukan ini setelah bangun tidurnya, maka ikhtanim, maka manfaatkan ini Bapak Ibu. Karena dalam hadis ini disebutkan kalau ini sudah diucapkan oleh seorang yang bangun tidur, maka setelahnya kalau dia berdoa maka akan diijabahi, kalau dia sholat berwudu maka sholatnya pun akan diterima. Maka kalau kata Ibnul Daqiq Al-Id dalam salah satu syarahnya, ya itu disebutkan dalam menjelaskan hadis ini hadis yang sangat agung mulia, yang mendapatkannya ightanim, jangan sampai dilewatkan, manfaatkan. Apa nih Bapak Ibu bacaannya tadi Bapak Ibu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bagaimana ketika kita bangun tidur kita mulai dengan tauhid itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemarin kita ada menyebutkan la ilaha itu maknanya tidak ada sembahan yang hak. Jadi la ilaha itu la ma'budu bihaqqin. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Jadi harus ditambah itu bihaqqin. Bahwa sembahan-sembahan yang batil selain Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Cuman itu sembahan yang batil, tapi satu-satunya hak itu siapa? Adalah Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah. Ya, tidak ada sekutu baginya. Nah, ini takkid ini. Jadi kalau kata Ibnu Hajar Al-Asqalani di kitab-kitab akidah itu sering kita dapatin takkidun ba'da takkid ziyadatu at-tauhid. Ini kan tadi sudah disebutkan tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sudah jelas itu. Ketika disebutkan setelahnya la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, padahal tadi sudah dinafikan sekutu-sekutu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya takkid nih, penekanan. Penekanan setelah penekanan, maka itu menambahkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahul mulku wa lahul hamdu, baginya seluruh kerajaan, baginya seluruh pujian. Ini di sebagian riwayat nggih Bapak Ibu. Ini kan riwayat ini dengan lafaz Ibnu Majah ini. Kalau kita lihat di syuruhat hadis-hadis hadis ini, ya ini kalau di syuruhat Isnul Muslim juga disebutkan ini riwayat dengan lafaz Ibnu Majah gitu. Kalau lafadznya Bukhari dengan tambahkan yuhyi wa yumit, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Boleh juga tambahkan yuhyi wa yumit. Kalau di sini tidak ada lahul mulku wa lahul hamdu. Kalau dalam lafadz Bukhari ada tambahan yuhyi wa yumit.
wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu itu maha mampu nggih Bapak Ibu, maha kuasa. Tidak ada yang tidak dimampui oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kita bertasbih memuji Allah, mensucikan Allah dari segala sekutu, dari segala kekurangan. Walhamdulillah, kita puji, kita tahmidi Allah Subhanahu wa taala. Wala ilaha illallah, kembali kita mengucapkan kalimat tahlil tauhid, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wallahu akbar, dan Allah maha besar atas segala sesuatu. Ini bacaan di riwayat Bukhari nggih Bapak Ibu dengan mengawali alhamdulillah. Jadi walhamdulillah subhanallah. Apalagi subhanallah walhamdulillah. Boleh juga walhamdulillah subhanallah. Wala ilaha illallah wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kuasa upaya kecuali itu dari Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha agung. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rabbighfirli, ya Allah berikan kepadaku ampunanku. Nah, kata baginda Nabi, man qala dzalika ghufira lahu. Jadi kalau sudah baca tadi la ilaha illallah sampai tadi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, kemudian dia mengucapkan rabbighfirli, maka kata baginda Nabi, man qala dzalika ghufira lahu, yang mengucapkan itu maka dia akan diampuni. Fa indaa, kalau kemudian setelahnya dia berdoa dengan doa yang lain, ustujibalahu, maka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in qamah, kalau kemudian setelahnya dia bangkit, fatawaddoah thumma shalla, dia berwudu. Nah, ini kan habis zikir apa Bapak Ibu? Bangkit, wudu, thumma shalla, kemudian salat. Maka kata baginda Nabi Muhammad SAW, qubilat sholatuhu, maka sholatnya pun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak ulama Bapak Ibu ketika menjelaskan hadis ini hadis yang sangat luar biasa, yang kalau kita sudah tahu maka sayang kalau tidak diamalkan. Bayangkan Bapak Ibu, bangun tidur kita awali dengan tauhid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, terus kita lanjutkan nanti dengan tahmidnya, tasbihnya, tahlil, takbir. Kita tutup dengan menunjukkan kerendahan kita, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini ganjaran luar biasa. Kata baginda Nabi, man qala dzalika ghufira lahu. Nah, tadi rabbighfirli kan minta ampunan. Yang mengucapkan itu diampuni. Luar biasa ini. Wa man da'a fastujibalahu, yang doa diijabah. Man qama thumma tawadda'a, man qama fatawadda'a thumma shalla qubilat sholatu. Yang bangkit dari tempat tidurnya tadi, dia kemudian bergegas wudu dan kemudian melaksanakan mendirikan sholat, maka sholatnya pun akan diterima. Maka kalau kita lihat di syuruhan hadis ini, ya termasuk di syarah hadis Muslim, ya itu nanti banyak wasiat dari para ulama yang menasihati kita untuk mengamalkan ini, karena ini satu amalan yang luar biasa. Sayang bangun tidur kita itu udah ada tuntunan baginda Nabi, ya monggo kita sebagai seorang muslim harus apa? Paling yang nomor satu agar bisa mendapatkan apa? Fadilah-fadilah yang seperti ini Bapak Ibu. Ini keutamaan. Ini dua hadis yang sudah terbahaskan di pertemuan yang pertama. Maka kita lanjutkan Bapak Ibu dengan dua hadis yang lain yang menjelaskan dua dzikir yang lain ketika bangun tidur. Maka di sini yang ketiga, beliau menukil hadis yang diriwayatkan oleh sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, ini hampir persis dia dengan yang dzikir pertama. Jadi mulai dengan tahmid. Di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man istaiqadha min naumihi thumma yaqul alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adzinali bidzikrih. Jadi idza staiqadha ahadukum min naumihi fa yaqulu, maka ini zikir yang ketiga. Kata baginda Nabi, alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Boleh juga dengan tahmid Bapak. Tahmid ya bentuk kita mensyukuri nikmat kita sudah dibangunkan daripada apa Bapak Ibu, daripada tidur kita, daripada mati kecil. Karena dalam surat Az-Zumar Bapak Ibu, nanti monggo ditadaburi itu. Ini penting sekali untuk kita pahami maknanya, kita tadaburi bahwa memang ketika kita tidur Bapak Ibu, itu ruh kita itu
sedang dipisah dari badan. Itu pemisahan sementara namanya. Kalau kata bahasa ulama, mufaraqah juz'iyah. Itu di mana? Dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti buka surat Az-Zumar ayat 42 Bapak Ibu. Itu Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Jadi kata Allah, Allah yang memegang itu jiwa-jiwa tadi ruh hina mautiha, ketika Allah matikan. Wallati lam tamut fi manamiha. Atau juga ketika kapan? Orang belum mati, jadi pas kondisi tidur itu. Ini nanti perlu kita cari, buka tafsirnya, ada buri maknanya. Jadi memang ketika kita ya tidur, maka sejatinya ruh kita itu apa? Sedang dilepas itu. Ya, sementara itu dilepas di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Maka Allah akan menahan jadi jiwa ruh yang kemudian ditakdirkan memang sudah berakhir ajalnya, maka Allah tahan. Fayumsikul lati qada 'alaihal mauta. Jadi Allah akan memegang ruh yang memang Allah sudah putuskan atasnya, itu sudah ajalnya, sudah meninggal. Wa yursilul ukhra, dan Allah lepaskan ila ajalin musamma, kepada waktu yang ditentukan. Artinya ketika kita bangun tidur nih Bapak Ibu, itu sejatinya Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu mengembalikan ruh itu kepada diri kita itu. Tsumma wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya dalam hal tersebut ada tanda-tanda bagi mereka yang berpikir. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidur itu bagian dari ayat Allah, bangun tidurnya pun bagian dari apa Bapak Ibu? Daripada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya tadi di zikir yang pertama, kita ketika mengatakan wa ilaihin nusyur, itu kita diajak untuk mengingat akhirat. Bahwa setiap kita bangun tidur itu diajak nih Bapak Ibu, wah nanti kita di akhirat akan dibangkitkan seperti ini juga. Dari apa? Mati kita dan dihidupkan. Ada itu tidak mustahil, tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu bisa kita hadirkan Bapak Ibu ketika setiap kali kita bangun tidur, bahwa ini yang akan kemudian nanti kita akan alami ketika seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi dimatikan oleh Allah, semuanya kelak nanti akan dibangkitkan, dihidupkan kembali, dikembalikan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala ke masing-masing jasad untuk dihisab dan dibalas baik dengan surga ataupun dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita bertahmid, bersyukur karena Allah sudah mengembalikan apa Bapak Ibu ruh kita itu. Kemudian apa lafadznya? Alladzi afani fi jasadi. Menjelaskan sifat Allah, segala puji bagi Allah yang telah apa? Menyehatkan badanku. Bersyukur atas nikmat apa Bapak Ibu? Sehat. Bahwa ketika kita bangun tidur kita merasakan apa? Badan kita tidak sakit. Kita tidak merasakan apa? Keluhan-keluhan di badan. Ini perlu kita syukuri. Karena ada sebagian di antara kita yang bangun tidurnya sudah mendapatkan apa? Sakit itu. Nah, kita ketika bangun tidur, kita puji Allah, kita syukuri nikmat kita sudah dibangunkan kembali, diberikan kesempatan kembali untuk bisa beramal soleh, menambah pundi-pundi kebaikan kita Bapak Ibu, sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita kelak di akhirat. Jadi kita syukuri nikmat bangun tidur dan juga sehat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kesegaran badan setelah kita bangun tidur. Alladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi, dan Allah lah yang kemudian mengembalikan ruhku tadi, seperti yang tersebutkan dalam surat Az-Zumar tadi Bapak Ibu ayat 42. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyehatkan badanku, wa radda alayya ruhi, dan mengembalikan kepadaku ruhku. Setelah sebelumnya apa? Ketika kita tidur, Allah Subhanahu wa taala yang memegang jiwa-jiwa kita. Hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha, sebagaimana tadi yang tersebutkan di surat Az-Zumar. Jadi Allah yang mengembalikan kepada ruhku, wa adzinali bidzikrihi, dan mengizinkanku untuk berzikir mengingatnya Subhanahu wa taala. Kata para syurah hadis Bapak Ibu, adzina di sini maknanya yassara, sahala, maknanya memudahkan, dan Allah Subhanahu wa taala yang memudahkanku untuk berzikir. Artinya menggerakkan lisan kita untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga nikmat yang perlu kita tahmidi, kita syukuri.
kita syukuri nikmat bangun tidur, kesehatan yang Allah berikan, kesegaran badan yang Allah berikan setelah kita bangun tidur. Kita bersyukur juga telah dibangunkan tidur, berarti dikembalikan kembali ruh kita dan dimudahkan untuk kembali berzikir, menambah pundi-pundi amal soleh kita. Bapak Ibu, ini zikir yang ketiga. Monggo nanti boleh dipilih, boleh alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Boleh juga ini. Ini secara makna lebih dalam memang dia. Karena ketika kita mau mentadabburi maknanya, ketika kita mengucapkannya tadi, maka ya sejatinya kita sedang mensyukuri apa? Nikmat sehat. Kita mensyukuri bahwa Allah ya masih memberikan kepada kita ruh kita, berarti memberikan kesempatan kepada kita, masih memudahkan kita untuk apa? Mengingatnya Subhanahu wa ta'ala meskipun baru apa? Bangun tidur gitu. Karena sulit ini. Jadi ini kalau kita bisa melakukan ini, Bapak Ibu, perlu kita syukuri juga bahwa nggak semua nih ketika bangun tidur ingat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang ketiga, Bapak Ibu. Nah, yang keempat, nah ini boleh nanti yang mampu, yang hafal boleh dibacakan. Tapi kalau enggak, ya boleh nanti dibuka mushafnya sendiri baru dibaca. Ya, kalau emang nggak hafal, ya maka monggo dibuka mushafnya. Ini Bapak Ibu yang keempat ini itu adalah 10 ayat terakhir dari surat Al-Imran. 10 ayat terakhir dari surat Al-Imran. Nah, ini hadisnya, ini hadis yang panjang sekali dari sahabat mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi suatu ketika sahabat mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ini kondisi beliau ini masih kecil sebenarnya. Itu bermalam di rumah bibinya Maimunah. Nah, di rumah bibinya Maimunah, ya Maimunah radhiyallahu taala anha ini adalah salah satu daripada istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika tidur di rumahnya Maimunah, maka pada malam itu juga Rasulullah ternyata tidur di rumah Maimunah tersebut. Dan memang sengaja Ibnu Abbas itu untuk apa? Di saat kecilnya sudah punya semangat belajar yang tinggi, Bapak Ibu. Jadi sengaja tidur di rumah Maimunah untuk apa? Bisa mengetahui sebagian daripada apa amalan malam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata baginda kata Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika aku tidur di sisi bantal dan Rasulullah di sisi bantal yang lainnya. Maka ketika sudah mendekati pertengahan malam atau lewat pertengahan malam lebih sedikit, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya. Maka Rasulullah memulai apa yang dilakukan oleh baginda Nabi, mulai mengusap athar tidur, bekas tidur tadi dari wajahnya dengan tangannya. Faja'ala yamsahun nauma an wajihi biyadih. Thumma qara'al ashral ayatil khawatima min surati Ali Imran. Jadi kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, baginda Nabi ketika bangun tidur mengusap ya kelopak matanya, menghilangkan dari wajahnya athar tidur. Jadi bekas-bekas ngantuk itu dihilangkan ya dengan mengusap-usap wajah. Maka bangkit. Di riwayat Muslim disebutkan ya Bapak Ibu, keluar menghadap ke langit. Nah, kemudian baca apa? Al-ashral ayatil khawatimah min surati Ali Imran. Jadi membaca 10 ayat terakhir itu dari surat Ali Imran. Ini kalau di riwayat yang disebutkan ini riwayatnya Bukhari tidak ada itu disebutkan bahwa keluar menghadap atau menatap ke langit. Tapi kalau di riwayat Muslim itu disebutkan. Kata para syurah hadis, ya kalau emang ada tambahan seperti itu sudah seharusnya apa kita juga praktekkan, amalkan. Karena kan itu apa Bapak Ibu, itu lebih supaya bisa kita mentadaburi. Karena memang nanti kan ayatnya didahului dengan apa? Ya penjelasan tentang ayat-ayat tanda kuasaan Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard la ayatil ulil albab. Itu termasuk ayat yang kemarin kita awali ini, penjelasan tentang keutamaan zikir ya, agar kita menjadi hamba Allah yang digelari sebagai ulul albab. Jadi kata Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah ketika bangun menghilangkan bekas-bekas ngantuk dari wajahnya, kemudian membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Monggo nanti kalaupun nggak hafal tinggal dibuka mushafnya, buka mushaf. Jadi kalau setiap kita bangun tidur siapin berarti mushaf ya kan, tandain sudah di mana, di ayat terakhir atau 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Baru nanti kita bacakan ya, kalau bisa buka sedikit jendela atau buka sedikit pintu rumah kita, kemudian kita apa?
menghadap ke langit. Ini mimbab apa Bapak Ibu, semakin supaya kita bisa mentadaburi ayat-ayat yang kita baca. Nah, kalau bisa kita sudah ngerti terjemahannya, kita ngerti artinya, sehingga tadabur kita lebih mendalam, ya moga-moga bisa apa, meneteskan air mata. Nah, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Tsumma qama ila syanin mu'allaqah." Kemudian Nabi bangkit setelah baca tadi, pergi kemana? Syanun. Syanun itu kayak bejana. Jadi kalau orang-orang dulu nih Bapak Ibu, sampai saat ini ada itu. Kalau di Mahdharah Mauritania itu masih ada. Jadi ada semisal kayak tempat air ya, kayak bejana air itu gantungkan di dinding-dinding, itu ditaruh air di situ, ya banyak fungsinya, untuk minumkah, untuk wudhu. Di situ Rasulullah kemudian berwudhu, fatawaddo'a minha fa ahsana wudu'ahu. Rasulullah berwudhu dari syanun tadi, kemudian memperbagus wudhunya, tsumma qama yusolli. Nah, ini tadi Bapak Ibu, dzikir, bangkit, wudhu, kemudian sholat. Ini 3 tuntunan baginda Nabi nih. Kalau kita pengen bangun tidur dengan segar, menjalankan hari dengan semangat, jangan lupa nih tadi dzikir. Dzikirnya tadi pilih salah satu tadi. Yang paling enak mana? Yang pertama, monggo, nggak masalah. Ditambah, ya silahkan. Ditambah 10 Ali Imran, bisa dengan hafalan, bisa juga tidak. Dibuka mushafnya Bapak Ibu. Ya, dengan niat apa Bapak Ibu? Itu tadi, kita meniti, melakukan apa yang dituntunkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Ibnu Abbas, ini ada satu bagian hadis yang perlu nanti kita tadaburi, kita uraikan. Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, fakumtu. Maka setelah melihat baginda Nabi melakukan itu, Abdullah bin Abbas pun meniru itu. Masih kecil nih Bapak Ibu, masih kecil. Fakumtu fasona'tu mithla ma sona'. Aku bangkit, aku pun melakukan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi tadi. Tsumma dhahabtu faqumtu ila jambih. Kemudian beliau radhiyallahu taala anhuma pergi menuju apa, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berdiri di samping beliau. Fawadu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahul yumna ala ra'si. Baginda Nabi memegang Bapak Ibu itu dengan tangan kanannya kepala dari Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, wa akhadha bi udhunil yumna yaftuluha. Jadi kayak salah berdiri itu sebenarnya, kan pingin bermakmum, harusnya di kanan tuh, kalau masih di kiri ya, jadi dipelintir, diarahkan kepada sisi kanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di situ Nabi sholat. Nah, kata Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas, fa shalla raq'ataini tsumma raq'ataini tsumma raq'atain tsumma raq'ataini tsumma raq'ataini tsumma raq'atain. Itu ada 8 rakaat. Tsumma autara, kemudian ditambah witirnya 3 rakaat. Tsumma taja'a hatta ja'ahul muadzinu. Ini muadzin di sini ya, ini Bilal ini. Nanti datang adzan, faqama fa shalla raq'ataini khafifatain. Ini sudah masuk waktu fajar Bapak Ibu, maka baginda Nabi kemudian melakukan 2 sunnah rakaat fajar, tsumma kharaja fa shalla subha, keluar kemudian melakukan sholat subuh. Nah, apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu dari apa yang dilakukan oleh baginda Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semangat seorang Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma di usianya yang masih belum balik Bapak Ibu. Ini diperkirakan oleh para surah hadis, ya ini di usia yang mendekati balik, ini 8, 9, 10 tahun, tapi memiliki keinginan yang kuat sekali untuk mendalami apa Bapak Ibu, agamanya. Maka ini yang perlu kita hadirkan Bapak Ibu di generasi hari ini, bahwa kita perlu menanamkan bahwa kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi di bawah kita, bahwa ya yang namanya memurnikan ibadah kepada Allah, mencontoh Nabi Muhammad SAW dalam setiap amalan kita, ini menjadi apa? Ya, syarat mutlak diterimanya apa? Amalan kita. Nah, amalan itu kan diterima dengan apa? Kita ikhlas meniatkan apa yang kita ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga itu selalu mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Maka sejatinya ini harus yang kita arahkan kepada anak generasi kita, ya kita jadikan mereka sebagai waladun solihun yad'ulahu, sebagaimana yang diwasiatkan oleh baginda
Nabi Muhammad SAW. Jadi pandangan kita hari ini harus kita kembalikan sebagaimana ya salaf kita melihat anak-anak itu harus menjadi investasi akhirat ya Bapak. Ya, ini yang mungkin mulai hilang ya ketika banyak orang tua yang beranggapan ya anak itu ya barometer kesuksesannya itu ketika misalkan juara olimpiade matematika, enggak Bapak Ibu. Tapi ketika dia bisa mengamalkan ya sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kita kembalikan orientasi anak sukses, orientasi pendidikan anak kita itu harus kepada apa? Ya tadi, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, artinya memurnikan keikhlasan niat dan selalu mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW dalam setiap amalannya. Dan ini nggak mungkin kecuali kalau apa? Kita ajarkan. Nah, ini harus kita arahkan. Jadi barometer kesuksesan anak kita, status anak itu sebagai apa, ini harus kita perbaiki. Ya, kita kembalikan kepada generasi sebagaimana apa? Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bagaimana masih kecil tapi masih apa? Masih kecil tapi berpikir ingin tadi meniru baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua Bapak Ibu yang bisa kita ambil dari hadis yang panjang ini bahwa yang namanya qudwah. Jadi qudwah ini kan secara nggak langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati seorang anak kecil seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tidur di rumahnya itu kan Rasulullah ingin memberikan qudwah. Jadi qudwah yang nyata dengan gerakan kita ya Bapak Ibu, dengan perlakuan kita, dengan aktivitas yang kita lakukan daripada ibadah, ini menjadi arusnya pendidikan yang harus kita utamakan, kita berikan kepada anak-anak kita. Jadi kalau kata ulama-ulama tarbiyah, ulama-ulama pendidikan, ya bahwa pendidikan dengan praktek langsung dan kita mencontohkan langsung ini lebih kuat daripada kita sekedar mengucapkan dan juga sekedar menasihati saja. Ya, kita mengucapkan itu belum tentu terkena itu. Bisa jadi kita mengucapkan tapi kita tidak melakukan. Tapi ketika kita mendidik anak-anak kita, berupaya mendidik dengan satu qudwah, satu contoh, maka ini akan lebih mendalam dan membekas. Ini contohnya adalah apa? Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi, diajarkan oleh baginda Nabi ketika memberikan qudwah kepada Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, bagaimana di usia masih kecil, kemudian mengada hadis ini, menginformasikan begini loh baginda Nabi. Dan itu berarti menunjukkan apa? Apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi itu begitu membekas kepada Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka tadi ya manfaat kedua atau faedah kedua yang bisa kita petik adalah tadi Bapak Ibu, berikan qudwah sebanyak mungkin kepada anak-anak generasi di bawah kita dalam beramal soleh. Ya, ini akan lebih membekas daripada kita sekedar hanya memerintah dan juga menasihati mereka. Nah, ini ya mungkin bisa kita lakukan Bapak Ibu dari penjelasan hadis-hadis yang menjelaskan tentang bangun tidur atau zikir ketika bangun tidur. Maka kalau kita sudah zikir Bapak Ibu tambah tadi. Tambah dengan apa? Dengan wudu, ya, diperbagus wudunya meskipun kondisinya dingin, ya, belakang-belakang dingin, diperbagus wudunya tetap, ya, karena ganjarannya luar biasa itu ya. Itu kafarah lidzunub. Kemudian laksanakan sholat ya Bapak Ibu. Nah, kalau yang tersebutkan di hadis tadi 8 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, nanti tambah witir. Nggak mampu 8 rakaat, ya semampunya buat 2. Tapi konsisten. Itu kan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Habbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. 2 rakaat, 4 rakaat bisa tambah witirnya 1, 3, 5 rakaat. Itu ditambah kemudian kalau kita bisa melakukan ketiganya ini, insya Allah sebagaimana yang diwasiatkan baginda Nabi, seorang yang melakukan ketiganya akan bisa melepas 3 ikatan setan. Nah, kalau sudah terlepas maka seorang itu akan apa? Asbaha nasyiton thayyiban nafsi, akan masuk menjalani pagi harinya dengan semangat, thayyiban nafsi, hatinya berbahagia. Sedangkan kalau tidak, salah satu ikatan belum dilepas, maka kata baginda Nabi, asbaha khabithan nafsi kaslana, maka seorang tadi akan masuk di pagi harinya dengan hati yang murung, hati yang tidak semangat, dan akan selalu merasa dalam kemalasan. Ini yang mungkin dapat kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.